Oke, selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Program Selamat kerja siang. siang. Kabarnya Bapak Ibu? Baik. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di sore ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Nah, Ya, siap. yang bawa doa nanti siapa Bu? Bapak ya, Bapak Ya, Ende ya. Oke, Ya, saya. Oke, Pak Ende, saya Oke, persilakan siap. waktunya. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya biar kita lebih semangat untuk mengikuti kegiatan ini, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Oke, ice breakingnya dibawakan oleh Bu Anita. Oke, Bu Anita, saya persilakan. Ya, oke. Sebelum kita memulai, ya supaya kita berkonsentrasi untuk pembelajaran kita, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Saya kasih contoh ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, he, ya. Tepuk 3, ha. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bu? Bisa ya? Oke Bu. Bisa. Kita ulang dulu sekali ya. Tepuk 1, tepuk 2, he, tepuk 3, ha. Oke, udah mulai konsentrasi ya. Tepuk 1, 3. Ha. Mana ini Pak NB ini? Ya ulang ya, saya hanya bilang saja instruksi, nanti Bapak Ibu yang melakukan ya. Oke Bu. Tepuk 3, 1. Ha. Sarifa itu salah. Juara 1 Ibu Roma, juara 2 Ibu Sarita, juara pencorotnya Pak NB. Ya, udah berubah ini. Konsentrasi lah. Oke Bu. Konsentrasi lah ya. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Tepuk 3, 1, 2. Ha. Oke, udah berarti juaranya juara 1-nya Ibu Roma. Juara 2-nya Ibu Sarita. Pencorot terus Pak NB ini. Oke, terima kasih itu aja breakingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Anita yang sudah memberikan ice breakingnya, jadi kita bisa lebih semangat lagi ya. Oke, baiklah langsung saja ya Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan materi kita hari ini. Oke. Sudah bisa melihat tampilannya Bapak Ibu? Sudah. Pak NB bagaimana Pak NB? Pak NB sudah? Oke, nah hari ini materi yang akan saya bawakan itu adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau biasa juga dibilang dengan kurikulum operasional sekolah atau disingkat dengan KOS. Nah, dalam prinsip pengembangan KOS ini itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada berpusat kepada peserta didik. Artinya apa? Berpusat pada peserta didik itu jadi pembelajaran nantinya itu harus memenuhi potensi sesuai dengan kepentingan peserta didik, kebutuhan perkembangannya, pelajarnya, sesuai juga dengan minatnya. Jadi dalam pembelajaran nantinya juga itu harus merujuk profil pelajar Pancasila atau P3. Bapak Ibu sekalian, coba dulu Ibu Saripa, apa salah satu profil pelajar Pancasila? Dibuka Bu suaranya biar dengar. Oke, salah satu contoh profil pelajar Pancasila itu beriman,
bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke. Untuk Bu Anita, coba Bu sebutkan aja salah satunya, Bu. Profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu salah satu aja ya, bukan? Ya, salah satu aja, Bu, ya. Salah satunya adalah mandiri. Oke. Untuk Pak ND, coba Pak, salah satu saja Pak, profil pelajar Pancasila. Iya, salah satu profil Pancasila itu gotong royong, Bu. Gotong royong. Nah, oke, Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Jadi dalam proses pembelajaran nantinya, Bapak Ibu jangan lupa dalam menyusun pengembangan kurikulum itu ada prinsip berpusat pada peserta didik, dan itu harus merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada kebinekaan global. Yang ketiga itu ada mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima itu bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi semuanya itu, keenamnya itu harus menjadi rujukan dalam pembelajarannya juga di sekolah. Nah, yang kedua itu prinsipnya adalah kontekstual. Artinya kontekstual itu pembelajaran atau kurikulum itu harus sesuai dengan kekhasan atau ciri khas karakteristik dari satuan pendidikan atau sekolah itu. Apa yang dibutuhkan, apa yang ada di lingkungan sekolah kita, sosial budayanya gimana, itu harus disesuaikan ya Bapak Ibu, harus kita tunjukkan ciri khasnya. Itu dia salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum sekolah ini. Nah, yang ketiga itu ada esensial. Arti esensial itu apa? Esensial itu artinya penting. Jadi dalam penyusunan kurikulum juga nanti semua unsur yang penting, mana yang paling penting, itu yang dibutuhkan ya, penting yang dibutuhkan itu harus diingat ya Bapak Ibu, harus dimasukkan terlebih dahulu. Kita lihat apa kepentingannya dibutuhkan oleh sekolah, itu disesuaikan dengan kurikulumnya juga. Nah, kemudian yang keempat itu ada akuntabel. Akuntabel apa? Jadi nantinya dalam penyusunan kurikulum itu semuanya harus bisa kita pertanggungjawabkan, baik itu berbasis data atau yang lain-lainnya, kita bisa bertanggung jawab atas itu semua. Mana tahu ada nanti orang dari luar yang ingin bertanya, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Dan yang terakhir itu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, artinya di sini apa? Dalam pengembangan kurikulum bukan hanya pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru saja yang dibutuhkan, tapi juga orang tua, kemudian organisasi yang ada di sekitar sekolah kita juga ini, dan berbagai pemangku kepentingan juga lainnya bisa ikut andil dalam pengembangan kurikulum, walaupun nanti kepentingannya itu hanya sedikit, tapi harus kita masukkan juga, harus kita pikirkan atau kita buat dalam penyusunan kurikulum. Nah, itu penjelasan tentang prinsip pengembangan KOS untuk Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin mau bertanya, saya persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Pas. Saya, Bu. Oh, Bu Sarita, oke. Saya persilakan, Bu. Iya, terima kasih sebelumnya ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Ibu, apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum di sekolah? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Sarita. Pertanyaannya tadi, apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum ini ya, Bu? Oke, saya akan menjelaskannya. Nah, sebenarnya tujuannya itu untuk membantu kita dalam proses berpikir dalam menyusun kurikulum yang ada di sekolah kita. Nah, sehingga pada saat menyusunnya nanti, kita bisa mengembangkannya sesuai kebutuhan sekolah kita, sesuai kebutuhan atau ruang lingkup sekolah kita, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang masih selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Bagaimana Bu Saripa? Oke, Bu. Sudah jelas? Oke. Sudah, terima kasih Bu Roma. Oke, terima kasih Bu. Untuk Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya? Pas. Oke, baiklah. Karena semua sudah pas ya, nggak ada lagi yang ingin bertanya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini, materinya juga sampai di sini. Kalau ada kesempatan di lain waktu, kita masih bisa berkumpul lagi ya melalui Zoom ini ya Bu.
Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih buat Sampai semuanya. jumpa. Sampai jumpa kembali, Ibu. Salam dari saya. Terima kasih ya Bapak Ibu.